kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom semuanya. Puji dan syukur kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan tata krama kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai tata krama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu menyerahkan tata krama kami secara online di hadapan Tuhan. Engkau memberkati kami, baik anak-anak kami yang mendengarkan, menyaksikan secara online. Tuhan memberkati, membuka pengertian kami supaya kami memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum saya membaca firman Tuhan buat kita, ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menurut kalian apa yang paling berharga dalam hidup kalian? Nah, kalian bisa jawab, mungkin kalian bisa jawab itu emas, harta dan sebagainya. Dan yang kedua, pernahkah kalian mengalami bahwa hidup Anda seolah-olah tidak ada artinya atau seolah-olah tidak ada harganya karena mungkin bahwa hidup Anda terlalu miskin atau mungkin Anda diremehkan orang lain. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Kita hanya merenungkan satu ayat pada hari ini. Yesaya pasal 43 ayat 4 berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, ayat Alkitab ini menjelaskan buat kita bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Nah, kondisi apapun, situasi apapun, bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Ada dua alasan mengapa kita berharga di mata Tuhan.
Yang pertama, kita berharga di hadapan Tuhan karena kita miliknya. Ingat, miliknya. Kita bukanlah milik kita sendiri. Kita adalah milik Kristus. Mengapa saya katakan bahwa kita adalah milik Kristus? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah menciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah, ketika gambar dan rupa Allah rusak, manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terhilang, terpisah di hadapan Tuhan. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencari Adam. Dikatakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Ini artinya bahwa Allah mencari miliknya yang paling berharga. Oleh karena itu, ketika miliknya hilang, harta kesayangannya hilang, maka dia datang mencari di dalam Yesus Kristus. Dia mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan miliknya, barang yang paling berharga, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak tanggung-tanggung, karena kita berharga, Allah rela mengorbankan Yesus Kristus, bahkan mati di atas kayu salib. Itu harga yang luar biasa. Mengapa Allah sampai rela meninggalkan tahtanya yang mulia? Mengapa Allah sampai rela meninggalkan kemuliaannya? Datang ke dalam dunia karena kita berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia mencari, dia ingin menyelamatkan kita. Dia tidak ingin membiarkan kita hilang. Nah, karena itu dia sampai mati, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat pilihannya, untuk menyelamatkan barang yang berharga, yaitu saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita, menjadikan kita miliknya, maka sebagai tanggung jawab kita adalah kita mempermuliakan Dia. Karena Allah menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia boleh mempermuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita berharga di hadapan Tuhan karena Dia tidak akan membiarkan kita terpuruk. Kita berharga, Dia akan mengubah keadaan kita. Bahkan Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Artinya bahwa karena kita berharga, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami penderitaan, mengalami masalah sendiri. Seperti Yusuf. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat bagi Yusuf. Tapi Tuhan merekakan yang baik. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi Yusuf. Oleh karena itu Yusuf akhirnya bisa menjadi orang kedua, penguasa kedua di kerajaan Mesir. Bayangkan, Yusuf bukanlah orang Mesir. Yusuf adalah tahanan. Tetapi mengapa dia bisa menjadi seorang penguasa yang kedua di Mesir? Karena Tuhan tadi. Karena Tuhan tahu bahwa Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Sebabnya mari hari ini kita, anak-anak pelajar baik SMP maupun SMA, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah dan kita adalah orang yang paling berharga. Kalau Anda merasa hari ini Anda dilecehkan, ingat Anda berharga. Oleh karena itu, gunakanlah hidupmu, pergunakanlah hidupmu dengan baik, mempermuliakan Tuhan. Jangan pernah mengotori tubuhmu, jangan pernah membinasakan tubuhmu dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari gunakan hidupmu untuk mempermuliakan Tuhan karena engkau berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menasihati kami, menegur kami. Biarlah kami mempergunakan hidup kami, menjaga hidup kami untuk berkenan di hadapan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, karena hidup kami berharga di mata Tuhan, karena kami milik-Mu. Kami percaya juga Tuhan akan mengubah kehidupan kami yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Kami akan menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Tuhan, orang-orang yang berhasil di hadapan Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.